Orang yang tidak punya tujuan akan kembali kepada masa lalunya. Kenapa orang jatuh bangun dalam dosa yang sama? Karena mereka tidak punya tujuan yang jelas. Untuk membuat resolusi bisa terjadi, saya mau bagikan ada 3 metode untuk mencapai resolusi. Yang pertama, metode untuk mencapai resolusi itu harus jelas. Tujuan harus jelas, spesifik. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda rindukan, apa yang Anda harapkan. Anda nggak bisa mengalir begitu saja. Harus ada tujuan, harus ada resolusi yang Anda buat, tertulis, Anda catat, sehingga Anda lupa. Amsal pasal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, bila tidak ada resolusi, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum atau visi resolusi. Kita akan jadi liar jika kita tidak punya tujuan. Hidup kita akan chaos, tidak ada arahan, tidak akan ada goal, tidak ada target. Kalau kita itu tidak punya tujuan. Berbagai orang yang berpegang pada tujuannya. Kata kitab Amsal, kita akan berputar pada poros yang sama jika kita tidak punya tujuan. Kita tidak akan pernah bisa maju kalau kita nggak punya resolusi. Kita tidak akan pernah bisa lebih baik kalau kita nggak punya resolusi. Hidup kita akan jadi berantakan kalau kita tidak punya tujuan. Hidup kita akan jadi liar, melakukan apa saja dengan sembarangan kalau kita tidak punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan akan kembali kepada masa lalunya. Kenapa orang jatuh bangun dalam dosa yang sama? Karena mereka tidak punya tujuan yang jelas. Orang yang tidak punya tujuan pasti akan sulit bangkit dari kegagalan. Orang yang tidak punya tujuan maka tidak akan pernah maju dari masa lalunya. Tapi orang yang punya tujuan pasti mau berkorban, pasti mau move on, mau meninggalkan masa lalunya, mau bangkit dari kegagalannya. Nah, saya teringat ketika Petrus kehilangan visi karena melihat Yesus ditangkap dan kemudian gurunya mati disalibkan. Kemudian karena tidak ada visi lagi akan masa depan, Petrus kembali ke masa lalunya, menjadi seorang nelayan. Dia bekerja keras, tapi tidak pernah ada hasil dari apa yang dilakukannya sebagai seorang nelayan. Hidup dalam kekecewaan tanpa masa depan. Puji Tuhan, Yesus bangkit dan kemudian Yesus merangkul kembali Petrus. Sehingga Petrus kembali kepada jalan Tuhan dan Petrus bangkit dari kegagalannya dan dia dipakai oleh Tuhan Yesus dan makan matinya tidak menyangkal Yesus. Walaupun dia harus disalibkan terbalik. Visi membuat seseorang bertahan di tengah-tengah penderitaan. Ketika seseorang tidak punya visi, maka dia tidak akan pernah kuat di tengah-tengah penderitaan. Nah, kenapa pada waktu pernikahan itu ada janji nikah? Untuk mengingatkan kembali apa yang diucapkan, apa yang telah ditetapkan, apa yang menjadi visi misi, yaitu suka dan duka akan selalu bersama-sama. Ketika seseorang lupa visinya akan rumah tangganya, maka hal ini membuat mereka mudah untuk melakukan perceraian, meninggalkan pasangan hidup. Nah, itu sebabnya setiap kali kami pergi ke tanah perjanjian, kami mengunjungi Kana, tempat Yesus mengubah air jadi anggur. Disitulah kami meminta setiap pasangan-pasangan untuk melakukan rekomitmen terhadap janji mereka, janji nikah mereka, untuk meneguhkan janji mereka. Dan banyak sekali mereka menangis untuk mengingatkan kembali akan janjinya waktu mereka menikah berapa tahun yang lalu. Nah, inilah yang membuat Yesus juga kenapa bisa tetap kuat di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat. Dianiaya, disiksa, dihina, dipermalukan, bahkan juga ditikam, dipaku, disalibkan. Dia tidak menyangkal, dia tidak lari dari penderitaan karena dia punya visi ingin menyelamatkan kita dari maut. Visi membuat seseorang bertahan di tengah-tengah penderitaan. Penting Anda punya resolusi agar tantangan di sepanjang tahun ini nggak menggoyangkan target saudara. Amsal pasal 29 ayat 18 dalam bahasa Inggris dikatakan, where there is no vision, people perish, but he keep the law, happy is he. Jadi kita binasa ketika kita nggak punya visi. Berbagai mereka yang berpegang pada visi. Ketika kita tidak ada tujuan, maka kita tidak akan pernah bisa berkembang. Apapun yang kita kerjakan akan hancur, akan lenyap, akan mati. Tapi ketika kita punya visi, ketika kita punya resolusi, apa yang kita kerjakan jadi hidup. Misalnya, ketika saya tidak mau buat resolusi untuk mengurangkan berat badan saya, maka yang terjadi berat badan saya akan makin besar. Dan penyakit mulai bertambah-tambah. Dan kemungkinan besar akan jadi comorbid, walaupun saya masih muda. Dan ini akan mematikan ketika ada penyakit yang lain masuk dalam diri saya. Itu sebabnya visi
menolong kita supaya nggak binasa. Tanpa visi, membuat apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, keuangan kita, pelayanan kita binasa. Tapi ketika kita punya resolusi, membuat segala sesuatu jadi hidup.